Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf Iskandar, SSIMM, selaku dosen pengampu mata kuliah riset SDM. Izinkan saya untuk mempresentasikan riset saya, yaitu pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap niat untuk keluar dengan kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening, khususnya studi kasus generasi Z sektor jasa skala menengah di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Riflian Santri dengan NIM 2021 021 101. Yang pertama di sini ada pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan juga hipotesis penelitian. Pada pendahuluan ini, pada latar belakang masalah, ada yang pertama itu fenomena ideal, yang mana keseimbangan kehidupan kerja ini ada pribadi yang baik dan juga bisa meningkatkan kepuasan kerja dan juga kualitas kehidupan kerja pada karyawan generasi Z agar niat untuk keluarnya itu berkurang. Lalu ada fenomena aktualnya bahwasannya generasi Z ini cenderung memiliki tingkat niat untuk keluar itu yang tinggi, bahkan hanya bertahan 1 sampai dengan 2 tahun saja. Lalu ada masalah di sini yang menarik saya untuk meneliti bagaimana yang ada di sini adalah mengapa keseimbangan kehidupan kerja ini tidak dapat memuaskan si harapan generasi Z yang kemudian menyebabkan tingginya tingkat niat untuk keluar ini. Sini ada data statistiknya atau juga data empirisnya. 37,2% Gen Z akan resign apabila perusahaannya tidak menerapkan work-life balance. Sini juga ada alasan kenapa Gen Z resign dari tempat kerja mereka. Nah, yang keempat ini, kenapa sih saya memilih topik ini? Karena saya lihat tingginya niat untuk keluar di kalangan Gen Z ini dengan korelasi bahwa faktor-faktor seperti keseimbangan kehidupan kerja, kualitas kehidupan kerja, dan juga kepuasan kerja ini secara signifikan mempengaruhi niat untuk keluar. Sini ada tujuan penelitian pada kali ini, pada penelitian saya ini, yang pertama membuktikan ada pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap kualitas kehidupan kerja. Kedua, membuktikan ada pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, membuktikan ada pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap niat untuk keluar. Yang keempat, membuktikan ada pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kualitas kerja terhadap niat untuk keluar. Kelima, membuktikan adanya pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja. Yang keenam, membuktikan adanya pengaruh kepuasan kerja terhadap niat untuk keluar. Yang ketujuh, membuktikan adanya pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap niat untuk keluar melalui kualitas kehidupan kerja. Kedelapan, membuktikan adanya pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap niat untuk keluar melalui kepuasan kerja. Yang kesembilan, membuktikan adanya pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja. Dan yang terakhir ke-10 itu membuktikan ada pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap niat untuk keluar melalui kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja. Pada tinjauan pustaka atau bab 2 di sini ada kajian teori, lalu penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan juga hipotesis. Teori yang saya angkat di sini itu penelitian dari teori ERG, yang mana itu singkatnya dari Systems, Lateness, dan juga Growth. Ini dari Clayton Aldefer sebagai teori motivasi utama. Nah, teori ERG ini mengasumsikan bahwa kebutuhan manusia itu dibagi jadi tiga, keberadaan, hubungan, dan juga pertumbuhan, atau tadi existence, relatedness, dan juga growth. Nah, dari sini karyawan ini membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tiga ini untuk terpenuhi, lebih puas, dan juga termotivasi. Nah, dari penelitian ini juga teori ERG digunakan untuk memahami bagaimana sih keseimbangan kehidupan kerja, kepuasan kerja, dan juga kualitas kehidupan kerja ini memenuhi kebutuhan karyawan dalam kategori si existence, relatedness, dan juga growth, sehingga bisa mempengaruhi si niat untuk keluar ini. Nah, untuk di penelitian terdahulu, di sini yang pertama ada Sismawati dan Latarufa pada tahun 2020. Bahwasanya penelitian ini menganalisis pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap niat untuk keluar dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Dan itu hasilnya menunjukkan bahwa keseimbangan kehidupan kerja itu berpengaruh negatif signifikan terhadap niat untuk keluar, dan juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang kedua ada DCRT tahun 2022, bahwasanya penelitian ini meneliti pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap niat untuk keluar. Hasilnya adalah keseimbangan kehidupan kerja ini berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk keluar. Yang ketiga, Sidik 2022
Bahwasanya penelitian ini berfokus pada kepuasan kerja terhadap niat untuk keluar pada karyawan generasi milenial. Hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap niat untuk keluar. Yang keempat, Nainggolan dan Wijono tahun 2023. Bahwasanya penelitian ini meneliti hubungan antara keseimbangan kehidupan kerja dan juga kepuasan dan juga kualitas kehidupan kerja pada karyawan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara keseimbangan kehidupan kerja dan kualitas kehidupan kerja karyawan. Sebenarnya penelitian terdahulu yang saya angkat itu tidak hanya empat, tapi ada sekitar 40 lebih untuk penelitian terdahulu. Namun ini saya tampilkan hanya empat untuk mewakili beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan. Di sini ada kerangka berpikir saya, yang variabel X yaitu ada keseimbangan kehidupan kerja, variabel Y-nya itu niat untuk keluar, dan variabel Z1 kualitas kehidupan kerja, serta Z2-nya itu kepuasan kerja dengan adanya 10 hipotesis. Di sini ada hipotesis penelitian saya. Yang pertama, hipotesis pertama itu terdapat pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap kualitas kehidupan kerja pada generasi Z sektor jasa di Jakarta. Yang kedua, hipotesis dua itu terdapat pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja pada generasi Z sektor jasa di Jakarta. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap niat untuk keluar pada generasi Z sektor jasa di Jakarta. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap niat untuk keluar pada generasi Z sektor jasa di Jakarta. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap niat untuk keluar pada generasi Z sektor jasa di Jakarta. Hipotesis kelima, terdapat pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja pada generasi Z sektor jasa di Jakarta. Hipotesis keenam, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap niat untuk keluar pada generasi Z sektor jasa di Jakarta. Hipotesis ketujuh, terdapat pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap niat untuk keluar pada generasi Z sektor jasa di Jakarta melalui kualitas kehidupan kerja. Hipotesis kedelapan, terdapat pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap niat untuk keluar pada generasi Z sektor jasa di Jakarta melalui kepuasan kerja. Hipotesis kesembilan, terdapat pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja pada generasi Z sektor jasa di Jakarta. Dan yang terakhir itu adalah hipotesis ke-10, terdapat pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap niat untuk keluar pada generasi Z sektor jasa di Jakarta melalui kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Di sini saya tampilkan untuk jenis penelitiannya, objek penelitiannya, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga definisi operasional. Untuk jenis penelitian ini bersifat kuantitatif atau jenisnya kuantitatif. Dia mengumpulkan data melalui kuesioner. Dan sumber data primernya itu dari kuesioner yang diisi oleh para responden si generasi Z sektor jasa di Jakarta ini. Yang untuk objek penelitiannya itu karyawan generasi Z yang bekerja di sektor jasa khususnya di Jakarta. Dengan populasi dan sampel itu pendekatan sampling dan probability dan menggunakan proporsi sampling. Jumlah sampel responden yang akan digunakan adalah 180 orang. Itu maksimal. Karena saya menggunakan 18 pernyataan atau 18 indikator dari 18 pernyataan dikali dengan 10 dengan teori Hare et al. 2019. Dengan minimalnya itu 9 kali 18 kali 5 yaitu 90. Lalu ada teknik pengumpulan datanya. Di sini saya menggunakan kuesioner yang disebutkan melalui Google Form. Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan interval 1 sampai 5. Jadi sebetulnya sebelum revisi itu 1 sampai 7 dulu, namun ada perubahan yaitu 1 sampai 5. Dengan teknik analisis data saya itu menggunakan uji statistik deskriptif dengan metodenya itu outer model dan juga inner model. Ada satu lagi itu untuk uji Sobel, yaitu Sobel ini untuk yang intervening. Lalu ada uji hipotesis. Yang keenam ada definisi operasional. Di sini ada keseimbangan kehidupan kerja sebagai variabel X. Itu ada indikatornya efisiensi at work, workload, self-care being, family relationship, dan hope. Kualitas kehidupan kerja sebagai Z1 atau intervening 1 itu safety needs, economic esteem needs, actualization needs, knowledge needs. Dan kepuasan kerja Z2 itu satisfaction with work, satisfaction with payroll, satisfaction with promotion, pertimbangan individu, dan juga satisfaction with supervisors. Lalu niat untuk keluar sebagai variabel Y, ini pemikiran untuk meninggalkan organisasi, kedua adanya keinginan untuk keluar atau berpindah, yang terakhir adalah pencarian pekerjaan lain.
Mungkin cukup sekian dari saya, Pak Yusuf, untuk riset SDM kali ini dan juga akan saya bawakan pada skripsi nanti. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan saya masih butuh kritik dan saran dari Bapak mengenai penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas waktunya.